Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran untuk kelas seminar konsentrasi, baik itu seminar konsentrasi publik, konsentrasi pembangunan, dan juga konsentrasi moneter. Saat ini adalah video pembelajaran tatap muka ke-15, dan saya adalah Indri selaku dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Baik, adapun untuk ruang lingkup pembelajaran pada tatap muka ke-15 ya, ini karena sudah tatap muka yang terakhir pada perkuliahan kelas seminar konsentrasi, maka diharapkan teman-teman mahasiswa mampu untuk melakukan pembuatan bab 1 atau pendahuluan, lalu menyampaikan kerangka berpikir dan juga critical thinking, dan terakhir adalah metodenya. Harapannya mahasiswa ini mampu untuk memahami proses pembuatan dokumen proposal skripsi. Selain itu juga mampu untuk membuat dokumen proposal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam artian sesuai dengan kaidah dari fakultas dan juga program studi ya. Jadi tidak keluar dari ranahnya akademik dalam membuat suatu laporan skripsi seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya saya coba tampilkan di sini ya teman-teman mahasiswa, salah satu dokumen skripsi yang sedang saya coba koreksi, dan ini hanya random saya pilihnya ya. Nanti kita akan mengkoreksi sama-sama di bagian mana sih kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, dan kita bisa mengetahui apa saja kelemahan, atau mungkin nanti teman-teman bisa lakukan perbaikan ya harapannya, sehingga di saat teman-teman melakukan penulisan skripsi, kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi kembali. Baik, di sini akan saya aktifkan terlebih dahulu karena biasanya saya melakukan komentar ya sama mahasiswa itu melalui kolom komen, sehingga ini lebih memudahkan komunikasi dua arah yang akan saya sampaikan gitu kepada mahasiswa. Baik. Kita mulai dulu sebelumnya dari bab yang pertama, bab 1 ya. Bahwasannya tadi ini tujuannya terkait determinasi atau analisis dari sini, analisis determinasi terhadap investasi asing langsung di Myanmar, Indonesia, dan Singapura. Dari segi judul di sini sudah saya kasih masukan, bisa saja langsung menggunakan determinasi ya, investasi langsung. Jadi ini bisa di delete saja sebenarnya, determinasi investasi asing langsung di Myanmar, Indonesia, dan Singapura, karena dalam penelitian ini dia akan membuktikan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan investasi secara langsung untuk di 3 negara, yaitu negara Myanmar, negara Indonesia, dan negara Singapura. Baik, ketika kita bilang investasi, pasti ada hubungannya juga dengan pertumbuhan perekonomian, karena investasi merupakan salah satu input dalam pertumbuhan perekonomian ya teman-teman. Oleh sebab itu, kalau sebagai penulis ingin membahas seperti ini ya, pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian di suatu negara, bla 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 bla. Ini bisa ditulis seperti ini, namun disampaikan seharusnya di sini adalah apa sih yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian tersebut gitu. Jadi kalau di sini kita konteksnya kepada investasi, maka bisa dijelaskan investasi merupakan penunjang dari penunjang dari pertumbuhan perekonomian gitu. Seberapa besarkah persentase dari investasi itu dapat menyumbang terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, atau di 3 negara ya, di 3 negara yang sedang ia teliti, karena tadi menggunakan negara Myanmar, negara Indonesia, dan juga negara Singapura. Kemudian di sini sangat kurang baik kalau misalkan langsung menyampaikan adanya virus atau mungkin mau menjelaskan terkait keadaan pandemi COVID-19 ya, ini kurang suitable karena di bagian awal harus dibangun dulu critical thinking terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang juga dibutuhkan di Indonesia. Seberapa besar sih investasi itu mampu untuk mempengaruhi, atau besaran persentase dari investasi itu dapat memberikan sumbangsinya kepada perekonomian gitu di Indonesia.
Berikutnya dia menjelaskan di paragraf yang berikutnya ya, dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil, pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak hanya membutuhkan dukungan dari dalam, melainkan juga dukungan dari luar negeri. Nah, kalimat yang seperti ini baiknya dipindahkan saja ke bagian paragraf utama, sehingga di paragraf utama itu adalah membangun kalimat-kalimat normatif, kalimat-kalimat yang memang memberikan masukan, saran yang baik gitu ya kepada pembaca, sehingga membangun semangat pembaca untuk bukan meneliti ya, membaca lebih lanjut gitu. Ada apa sih gitu yang mau ditulis. Nah, ini juga kalimat terdapat lalu lintas perekonomian internasional, lalu peranan modal asing dan lain-lain, baiknya langsung saja dijelaskan di tadi ya, di paragraf yang ada di awal gitu. Karena kalau dia ditaruh di kedua dan sudah diputus tadi dengan adanya virus gitu yang menyebar dengan cepat, nanti pembicaranya jadi kepotong. Jadi yang tadinya mau bahas tentang pertumbuhan ekonomi, terus jadinya ngebahas tentang yang penghambatnya atau jadi virus gitu, terus selanjutnya dia bahas lagi tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kan jadinya lompat-lompat gitu ya teman-teman. Jadi baiknya kalau memang mau membahas dari awal terkait pertumbuhan ekonomi, ya monggo aja gitu dibuat jauh lebih jelas seperti itu. Oke, kemudian boleh dia buat di sini penanaman modal ya, dibikin paragraf baru ya, sehingga ini akan mencerminkan bahwa memang dari mulai paragraf yang ini menceritakan tentang manfaat dari investasi langsung itu seperti apa. Lalu setelahnya harus menjelaskan juga bahwa investasi langsung yang ada di investasi asing langsung ya yang ada di Indonesia, di Myanmar dan juga yang ada di Singapura ini diberikan sumbangsinya oleh negara apa. Nah, itu mulai dibangun ya kalimatnya beserta tabel atau mungkin ada bagan atau mungkin ada grafik gitu yang dapat menjelaskan keadaan itu. Lalu saya bikin di sini tuh komentar ya, komentar tidak kurang sesuai dengan daftar pustaka karena memang di kampus kami UPN Veteran Jakarta daftar pustakanya tidak menyebutkan halaman ya yang seperti ini. Jadi harusnya pakai model APA yang sangat biasa saja, itu juga jauh lebih baik ya, sudah tidak harus repot-repot teman-teman untuk menggambarkan metode-metode dalam penulisan di daftar pustaka gitu. Nah, di sini tadi satu dari jenis tulisan ya, ini kurang sempurna jadi harus diperbaiki untuk daftar pustakanya. Lalu untuk penjelasan dua jenis investasi asing yang dapat dilakukan oleh investor di luar negara, baiknya ini sama, masih tidak terpisah dari paragraf-paragraf yang ada di atasnya gitu. Lalu investasi asing langsung memiliki penjelasan sebagai investasi asing langsung atau bisa disebut dengan foreign direct investment, merupakan investasi yang meliputi aset-aset nyata seperti pembelian tanah, guna produksi, pembangunan pabrik, pegadaian dan lain-lain. Nah, itulah tadi penjelasan-penjelasan investasi langsung yang dibikin aja gitu dalam satu atau dua paragraf. Nah, kemudian saya menyarankan untuk beberapa kalimat yang memang kiranya ambigu atau tidak digunakan ya seperti kalimat yang ini, karena dia hanya menjelaskan sementara investasi portofolio adalah modal yang berasal dari luar negeri dengan bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham atau stok obligasi bla 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 bla. Saya menyarankan untuk ini jauh lebih di drop saja karena memang nanti terlalu banyak menjelaskan hal yang sama karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan di atas. Jadi alangkah baiknya variabel yang di delete ini digantikan saja dengan jenis investasinya itu dalam bentuk infrastruktur kah, dalam bentuk sumber daya manusia kah, atau dalam bentuk apa gitu. Dan negara-negara mana yang lebih banyak terlibat untuk memberikan bantuan investasi kepada siapa nih? 3 negara tadi gitu kan, Indonesia, Singapura dan juga Myanmar. Nah, dari penjelasan mengenai investasi asing di atas, negara ASEAN merupakan himpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Ya, jadi ini lebih baik penggunaan kalimatnya yang seperti ini. Diperjelas terlebih dahulu terhadap negara Myanmar, Indonesia, dan Singapura merupakan negara yang tergabung dalam kelompok ASEAN, di mana kelompok ASEAN itu terdiri dari berapa negara dan alasan kenapa sih dia mau menggunakan ASEAN ya sebagai
dia mau menggunakan Myanmar, Singapura dan juga Indonesia ke dalam penelitian ini. Karena kalau kita lihat, kalau kita bandingkan memang dilemanya ini tidak mengcover di urutan 1, 2 dan 3 untuk pemberi nilai investasi yang besar gitu untuk negara-negara yang tadi maksudnya menerima investasi. Jadi tadi banyak sekali komentar saya bahwa negara-negaranya ini harus diteliti terlebih dahulu, bahwasannya memang dia worth it untuk memang dipilih sebagai negara objek gitu. Jangan sampai kita cuman random memilih negara-negara saja. Nah, di sini tidak usah harus dijabarkan secara terpisah. Misalnya tadi di atas ngejelasin Indonesia, sekarang Singapura, itu enggak langsung saja kalau di latar belakang atau di pendahuluan ini bisa diganti ya variabel penjelasannya dengan bahwa terpilihnya 3 negara Singapura, Myanmar, dan juga Indonesia ke dalam objek penelitian ini dikarenakan negara tersebut memiliki bla 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 gitu ya. Terus investornya juga mungkin apakah banyak atau tidak, jadi itu jauh bisa dibuktikan dengan yang namanya data. Lalu daya tarik FDI juga saya rasa tidak harus dijelaskan secara rinci seperti ini. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat ini bisa saja di drop ya. Masuk ke dalam penjelasannya terkait inflasi. Nah, ini inflasi. Kenapa inflasi itu bisa dikategorikan dia berhubungan dengan yang namanya foreign direct investment ya, atau investasi asing langsung, itu bisa dijelaskan gitu bahwa foreign direct investment ini terkadang penerimaannya tidak sesuai dengan yang namanya target gitu. Terkadang bisa saja dia jauh lebih rendah dan bahkan dia jauh lebih tinggi. Nah, salah satu yang dapat mempengaruhi penerimaannya yang unstable tadi adalah si inflasi. Dikarenakan inflasi bla 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 apa pengertiannya gitu ya. Dia jauh lebih memudahkan untuk menjelaskan gitu terkait inflasi terhadap si foreign direct investment. Sebenarnya di sini dia sudah mencantumkan, tapi tadi karena tidak runtut ya, baiknya nanti diubah saja. Lalu di sini ada penjelasan data inflasi dan juga dari 3 negara ya, maksud saya negara Singapura, negara Indonesia, dan negara Myanmar. Nah, kalau hal yang seperti ini, teman-teman, bagaimana cara membangun critical thinking dan bagaimana cara mengecek gitu ya, apakah memang data ini memiliki permasalahan atau tidak gitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ngelihat di sini nih, FDI yang warna hijau ya, warna hijau itu adalah FDI-nya si Myanmar ya. Sementara inflasi dia jatuh, FDI-nya tetap bertahan, bahkan FDI-nya kembali meningkat gitu. Nah, ini fenomena ya, kenapa ini inflasinya turun kok FDI-nya bisa tinggi gitu. Terus yang berikutnya, yang warna biru juga sama, inflasinya terus-terusan landai ke bawah, bahkan ini datar, tapi kenapa FDI-nya makin lama makin banyak gitu. Nah, itu apa fenomena yang terjadi di daerah tersebut dan apa yang ngebuat para orang-orang itu mau untuk berinvestasi. Nah, itu tadi baru sekilas penjelasan terkait gap ya. Selebihnya teman-teman bisa bangun permasalahan atau membangun isu dari gap-gap tersebut. Nah, rumusan masalah ini sebagaimana kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada 5 kalimat tanya, 6 kalimat tanya yang memang harus bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Contohnya misalnya saja seperti pertanyaan penelitian yang sifatnya akademisi seperti ini. 5W1H misalnya what apa sih yang mau diteliti, kamu bisa aja langsung jelasin manfaat dari investasi itu seperti apa. Lalu investasi itu penerimaannya why ya, kebagian what, sekarang why-nya adalah kenapa harus diteliti. Nah, investasi itu tidak selamanya menerima penerimaan yang meningkat. Nah, terkadang dia mengalami penurunan. Nah, di saat dia mengalami penurunan dengan diduga tadi beberapa variabel-variabel yang diduga berpengaruh, maka dilakukan tes tadi apakah memang benar gitu variabel-variabel tersebut memang memiliki pengaruh dengan apa yang diteliti ini. Lalu
Ini biasanya dibikin pertanyaan seperti ini ya, simbol pertanyaan terakhir tentang bagaimana pengaruh inflasi terhadap investasi asing langsung, pengaruhnya suku bunga, dan terakhir adalah mata uang. Ini tujuan sesuai dengan format, jadi nanti teman-teman yang di kelas saya TM15 tinggal ikutin aja formatnya ini ya. Ada tujuan, ada manfaat teoritis, lalu kita masuk ke landasan teori yang ada di bab 2. Nah, karena tadi kita bicara tentang FDI atau investasi langsung, maka harus mencari tokoh-tokoh ekonomi yang atau aktor ekonomi yang memang mereka memiliki pendapat terhadap permasalahan si FDI tadi atau investasi langsung tadi gitu. Nah, di sini mahasiswa yang menggunakan teori investasinya menggunakan teorinya si Keynesian. Apa yang disampaikan Keynesian di sini ya terkait investasi langsung. Oke, sebentar saya cari dulu untuk yang di bab 2. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan masing-masing contoh teori-teori gitu ya. Kalau tadi dia menggunakan Keynes, kalau teman-teman mau tentang investasi dan punya teori lain ya monggo aja gitu, silakan aja. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya tabel penelitian terdahulu. Tentunya kalau bukan mahasiswa yang dari UPN, mereka juga akan menyesuaikan dengan template lah yang ada di universitasnya masing-masing. Nah, kalau di sini penelitian terdahulunya ya kita memang mewajibkan untuk 5 nasional, 5 yang internasional, lalu tinggal dibikin kesimpulan dari kategori yang akan diteliti. Kemudian ini ada kerangka pemikiran hampir sama seperti pembuatan rumusan masalah, tapi di kerangka pemikiran ditambahkan penggunaan metode, lalu alasan pemilihan metode, lalu bagaimana penggambaran taraf akhir terhadap investasi tadi. Lalu ini ada gambar kerangka pemikiran, biasanya ada salah satu uji yang menjelaskan seperti ini, bisa juga enggak ya, jadi banyak model sekali. Dan terakhir di bagian metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini kalau emang tinggal ngikutin format ya seperti ini ya formatnya. Terus saya sering biasanya kontrol itu di bagian ini penggunaan atau pengukuran variabel. Nah, seperti ini biasanya langsung saya komenin, nggak ada rumus itu log natural ya. Jadi dapat investasi langsung itu dihitungnya dari apa yang dikategorikan investasi langsung, bukan hanya sekedar log natural FDI gitu. Nah, ini juga kurs mata uang, gimana sih cara menghitung kurs mata uang itu. Nah, itu juga harus ketahuan di berapa titiknya gitu ya. Terus populasi dan sampel, ingat populasi itu hanya lingkup kecil, kalau sampel itu berarti sudah keseluruhan. Nah, di sini ada kesalahan, harusnya populasinya itu adalah ASEAN ya, se-ASEAN, tapi objeknya sampel yang dipilih dari 10 misalnya negara ASEAN yang dipilih hanya 3 yaitu Myanmar, Indonesia dan juga Singapura. Lalu ini ada data-data, jenis data-data yang harus didapatkan, lalu bagaimana cara metode pengumpulan datanya, serta nanti ada uji-uji. Kalau di sini tadi uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian untuk referensi ya, ini referensi untuk referensi penulisan. Ini harus dilakukan sesuai abjad lagi dan dirapihkan ya, karena memang kalau kita tadi saya bilang menggunakan APA, dia sudah pasti rapi dan tidak lari dari abjad. Nah, repotnya kalau kita mengcombine dari beberapa jenis metode penulisan. Baik teman-teman, untuk kesimpulan dari video pembelajaran ke-15 ini, tadi sudah saya tayangkan bagaimana cara membuat proposal dengan baik ya. Harapannya mampu ada yang terserap ya di otak kita masing-masing, dan kalian juga jadi semangat untuk menulis penelitiannya. Dan ingat apa saja kunci-kunci tadi yang saya sebutkan ya. Contoh tadi kalau di latar belakang ada 5W1H yang dapat menjelaskan tentang apa sih yang sebenarnya mau diteliti dan next ke depannya atau ngapain dan di mana gitu penelitiannya. Baik, saya rasa cukup untuk video pembelajaran TM15 untuk mata kuliah ekonomi, seminar konsentrasi ekonomi, baik ekonomi publik, moneter, dan pembangunan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.